Baik, di sini kami akan mereview sebuah artikel yang berjudul Telaah Historiografi Tafsir Indonesia, Analisis Makna Konseptual Terminologi Tafsir Nusantara. Beralih ke pendahuluan, jadi artikel ini adalah sebuah investigasi terhadap muatan konseptual yang diberikan oleh para peneliti tafsir Indonesia dalam terminologi yang penggunaannya beberapa waktu belakang meningkat secara signifikan. Nah, di sini ada kata kunci tafsir Nusantara. Nah, Nusantara pada dasarnya merujuk pada gugusan kepulauan atau benua maritim yang mencakup tidak hanya kawasan yang sekarang menjadi negara Indonesia saja, tetapi juga wilayah Muslim Malaysia, Thailand Selatan, Singapura, Filipina Selatan, dan juga Champa. Nah, di dalam tulisan ini, makna yang digunakan untuk historiografi adalah penulisan sejarah, yaitu dari kata histori yang artinya sejarah. Nah, historiografi tafsir Indonesia dengan demikian adalah penulisan sejarah tafsir Indonesia atau kajian-kajian mengenai tafsir-tafsir yang diproduksi di Indonesia. Dengan demikian diposisikan sebagai rekaman sejarah, sementara penulis-penulisnya disebut sejarawan tafsir. Kemudian kita akan membahas perkembangan historiografi tafsir Indonesia. Penulis pertama yang sangat berpengaruh dalam sejarah tafsir Indonesia adalah A.H. Jones. Nah, ia menulis tentang sufisme di Melayu sebagai disertasi di tahun 1954. Nah, Jones ini lebih banyak menulis tentang tafsir dan pengutipan ayat Al-Quran dalam tulisan bergenre lain seperti tasawuf oleh generasi awal Islam di Indonesia. Sebuah masa yang merentang di sekitar abad ke-16 dan 17 Masehi. Kemudian setelah penulis pertama, yaitu yang tadi saya sebutkan, A.H. Jones, nama peneliti yang paling giat dalam studi sejarah tafsir Indonesia juga adalah Peter G. Riedel. Nah, pendekatan Riedel ini lebih menitik beratkan pada unsur dalam dari tafsir. Nah, ia memberikan perhatian pada aspek-aspek seputar kebahasaan dalam terjemahan seperti pergeseran semantik atau subdialek Melayu yang digunakan. Yang digunakan oleh Riedel, qiraat, sumber-sumber, dan sebagainya. Kemudian ada Islam Nusantara dan Tafsir Nusantara. Islam Nusantara adalah istilah yang dalam studi sejarah digunakan untuk merujuk kepada Islam di Asia Tenggara. Selain Indonesia, kesarjanaan Malaysia juga menggunakan istilah ini. Popularitas terminologi ini meningkat secara signifikan baik di ranah akademik maupun populer semenjak Nahdlatul Ulama menjadikannya sebagai tagline muktamar di tahun 2015. Islam Nusantara mengasumsikan sebuah hubungan yang harmonis antara Islam, budaya lokal, dan negara. Ide ini meningkatkan antusiasme untuk mengkaji warisan intelektual para ulama di Nusantara. Nah, kemudian ada pengertian tafsir Nusantara. Tafsir Nusantara bukanlah istilah yang tua, namun tidak pula baru sekali. Satu hal yang cukup terang adalah bahwa istilah tafsir Nusantara hanyalah salah satu istilah yang digunakan dalam kesarjanaan sejarah tafsir di Indonesia. Di tahap yang lebih belakangan, istilah tafsir di Indonesia atau Nusantara masih digunakan secara luas, tetapi tafsir Indonesia dan tafsir Nusantara jelas mulai menjamur. Di awal tahun 2010-an, kajian mengenai tafsir yang diproduksi di Indonesia mulai menggunakan istilah tafsir Nusantara. Teks tersebut membahas dua pendekatan dalam historiografi tafsir Indonesia. Pendekatan pertama melibatkan literatur generasi awal Islamisasi Asia Tenggara untuk memahami Islamisasi awal di Nusantara dengan fokus mikroskopis dan makro. Pendekatan kedua menekankan jejaring transregional tafsir
meneliti hubungan Indonesia dengan sumber luar, seperti modernisme Mesir atau Salafisme Arab Saudi. Teks juga mencatat kurangnya elaborasi tentang pengaruh ide-ide dari Indonesia keluar. Ada perbedaan antara pendekatan yang meneliti dari dalam Indonesia yang lebih berorientasi pada konteks luas di luar Indonesia. Guzmian adalah contoh model kedua, yang fokus pada dinamika internal dan hubungan dengan keragaman aspek tafsir. Lalu kemudian artikel ini membahas sudut pandang terhadap tafsir dan tradisi dalam konteks Nusantara, dengan dua model tulisan yang menggambarkan pendekatan berbeda. Model pertama fokus pada hermeneutika, menekankan kontekstualisasi penafsiran Al-Quran dalam konteks lokal Indonesia. Dan model kedua lebih bersifat historis, menjelaskan kitab tafsir sebagai momen historis yang perlu dipahami tanpa mengajar asumsi intrinsik hermeneutika. Kemudian yaitu membahas masalah penggunaan terminologi tafsir Nusantara sebagai slogan tanpa makna yang jelas dalam beberapa artikel. Penulis menyatakan bahwa banyak tulisan hanya menyertakan istilah tersebut tanpa mendiskusikan secara mendalam konsep tafsir Nusantara atau perkembangan tafsir di Indonesia. Sebagai contoh, disebutkan bahwa sebuah artikel hanya memberikan deskripsi elementer tentang mar'ah, labid, tanpa kaitannya dengan tafsir Nusantara secara keseluruhan. Kesimpulannya, penggunaan istilah tersebut dinilai tidak berdampak pada substansi penelitian atau argumentasi yang disampaikan dalam tulisan tersebut. Kemudian, pembahasan terakhir, teks ini membahas perspektif tafsir Nusantara sebagai tradisi. Pendekatan ini memandang tafsir sebagai suatu genre dalam kesarjanaan Islam, mengidentifikasi tafsir sebagai totalitas tradisi secara keseluruhan. Konsep ini diperkenalkan oleh Walid Saleh, yang menggambarkan tafsir sebagai tradisi genealogis yang selalu berhubungan dengan tafsir-tafsir sebelum dan sesudahnya. Pentingnya konteks sosio-kultural politis dalam memproduksi tafsir ditekankan, dengan fokus pada jejaring realitas tafsir antar generasi. Penjelasan tentang kategori ensiklopedik komentaris dan madrasah style komentaris memberikan wawasan tentang struktur dan dinamika tradisi tafsir. Artikel juga mengajukan pertanyaan apakah ada jejaring tafsir di Nusantara yang dapat diidentifikasi sebagai tafsir Nusantara. Metode genealogical tradition memberikan alternatif dalam penelitian sejarah tafsir di Indonesia. Artikel juga mengkritisi pendekatan konvensional dan menyoroti perlunya memahami tradisi tafsir sebagai suatu kesatuan, dengan memperhatikan hubungan antara tafsir-tafsir yang memengaruhi satu sama lain. Perbandingan dengan perspektif Islah Guzmian menyoroti aspek-aspek yang belum diungkap oleh pendekatan integratif sebelumnya. Kendati demikian, teori Saleh memiliki batasan terkait bahasa, karena lebih berfokus pada tafsir bahasa Arab. Artikel ini juga menekankan perlunya
menyesuaikan teori ini dengan konteks tafsir Indonesia yang heterogen dalam bahasa Indonesia.